حي على الصلاة. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat Isya, dan nanti kita lanjut dengan salat tarawih dan witir berjamaah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari demi hari puasa Ramadan sudah kita jalani, sudah mau masuk ke pertengahan-pertengahannya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan semua ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di Ramadan ini Pak, beberapa kali hujan deras, kadang panas, semua ada ujiannya. Dan saya ditanya, mungkin saya pernah menyampaikan di sini Pak beberapa waktu lalu barangkali, Ramadan juga pas sering hujan. Saya ditanya, Ustadz, katanya, kalau saya kerja di Surabaya, berangkat dari Sidoarjo, siang-siang Ramadan, naik sepeda motor, lalu hujan deras Ustadz, karena nutupi ke helm. Jadi saya buka helm, akhirnya air mengenai wajah saya sepanjang perjalanan, hujan deras. Apakah batal puasa saya Ustadz, katanya. Saya bilang, Pak, tentu tidak batal Pak kalau cuma mengenai wajah walaupun banter, asalkan tidak sambil disesep sedikit-sedikit Pak. Saya khawatir kalau hanya terbuka helm wajar Pak, tapi kalau mulut ikut terbuka 3 cm saja, saya khawatir lupa doa hujan. Tidak Allahumma shayyiban nafi'ah, tapi Allahumma laka sumtu wa bika amantu sepanjang jalan. Maka insya Allah apapun cuacanya kita syukuri, dan ini menambah semangat kita untuk optimal di bulan Ramadan. Saya senang sekali Pak, di sini alhamdulillah ada imamnya, karena beberapa hari terakhir saya juga mulai serah. Biasanya di masjid lain tetap diminta ngimami Ustadz, katanya. Akhirnya ngimami pendek-pendek Pak. Biasanya ngimami dulu baru ceramah tarawih sebelum witir. Saya sampaikan ketika ceramah begini, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ngimaminya tidak bisa panjang-panjang, hanya 1-2 ayat saja. Tapi rata-rata jamaah itu malah tersenyum bahagia Pak kayak. Mungkin ada yang batin, alhamdulillah ketepaan Ustadz, katanya. Tapi sekali lagi Pak, semangat kita harus tetap tinggi, meningkat, apalagi sudah mau masuk pertengahan-pertengahan Ramadan. Panggilan puasa Ramadan itu Pak diawali dengan ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ahli tafsir, setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina aman itu harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari kita. Apa yang akan Allah sampaikan setelah panggilan itu?
Sebab panggilan itu langsung Pak menuju identitas paling dasar yang kita miliki, bahkan kita bawa dalam hidup dan mati kita, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Iman ini ada selalu pada diri kita dalam hidup kita sampai kita di alam barzakh, dan itulah yang menentukan selamat celaka kita sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh Pak, orang dipanggil dengan identitas duniawinya, dia merasa terpanggil berbeda. Contoh misalkan Pak, ada orang dipanggil jamaah Masjid An-Nur, kita yang menjadi jamaahnya itu ada apa gerangan ini, pengumuman masjid yang kita sehari-hari di situ disebut, disapa. Kalau ada orang Pak bekerja di satu perusahaan lalu disampaikan kepada para pegawai perusahaan A, maka yang bekerja di situ terpanggil, apa ini pengumuman penting, apa ini yang akan diterimanya. Jangankan itu Pak, disapa sukunya. Misalkan saya dari Madura Pak, disebut kepada masyarakat Madura, itu ada yang berbeda. Jangankan itu, orang mau naik pesawat saja Pak, disebut nomor pesawatnya, dia merasa jangan sampai terlambat di pintu berapa ini, ayo cepat-cepat, karena ada yang dipanggil yang terkait dengan dirinya. Padahal suku, perusahaan, tempat kita bekerja tadi, apalagi nomor pesawat, itu melekatnya pada diri kita tak lama, sebentar. Kadang orang pindah ke suku lain selesai, tapi iman itu dimiliki terus-menerus dalam diri kita, dalam hidup kita sampai kita nanti di alam barzakh. Maka ketika Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman melalui puasa ini Pak, bersiap kita menyambutnya dengan sungguh-sungguh, bangkit semangat kita. Apa yang akan diperintah Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Puasanya kita laksanakan, ibadah-ibadah Ramadannya kita laksanakan, karena ini panggilan luar biasa yang menyentuh identitas paling dasar kita sebagai seorang mukmin. Tadi disebut Pak, kalau suku disebut katanya terpanggil Pak. Nah, saya dari Madura, ada teman katanya ini sering jadi bahasan Pak. Kadang-kadang ada yang malu ditanya dari mana, dari Madura tapi malu Pak. Akhirnya dia bilang, dari mana? Saya dari Solo katanya Pak. Bener dari Solo? Iya bener, saya dari Solo tak iya katanya. Nah, itu ngaku Solo tapi asli logatnya Madura itu Pak. Dan di Madura itu Pak ada yang unik sekarang, semangat-semangatnya ini Pak. Saya heran beberapa tahun terakhir, karena saya sudah lama merantau juga, tapi begitu pulang saya heran. Ada kejadian unik Pak, setiap Ramadan seperti ini, dan ini viral lagi biasanya kalau Ramadan, itu semangat-semangat mereka Pak di Sumeneb khususnya, kalau sholat tarawih, itu ternyata menggelar sejadahnya Pak, rebutan sejak asar. Oh, asar itu Pak sudah rebutan. Saya dalam hati awalnya, ini hebat ini semangat nih. Asar sudah rebutan gelar sejadah sampai di luar masjid Pak, tidak cukup masjid, dikawal polisi. Ternyata usut punya usut Pak, saya baru tahu. Ternyata Pak ada satu anggota DPR RI, alhamdulillah dari kalangan yang kaya raya, itu suka kalau Ramadan keliling-keliling masjid Pak, memberi ke setiap jamaah itu amplop isinya 300.000 per jamaah Pak ternyata. Tadi orang luar biasa itu. Suka ada yang ngerjain Pak, katanya malam ini akan tarawih di sini. Nah, beliaunya ini semua orang gelar sejadah ke sana. Di WA lagi, tidak jadi katanya. Nah, itu mengetes keikhlasan tuh Pak. Karena kadang-kadang ada yang benar-benar mencari keberkahan malam 1000 bulan, ada yang mencari malam 300 ribuan tadi Pak. Maka ikhlasnya tentu
dijaga. Tapi soal orang mau memberi Pak, baik-baik saja selama niatnya baik. Kita tak tahu niat orang, kita husnudzon. Orang mau berinfak, infak boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, sama-sama baiknya. Katanya yang kurang baik itu Pak, yang sembunyi-sembunyi tapi tidak berinfak Pak, katanya. Nah, maka yang seperti ini ada panggilan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Pak, apa perintahnya? Puasa dengan segala amal solih di dalamnya. Maka kita pun bersemangat. Kalau kita mau merenung Pak, ini saatnya mendapat ampunan Allah luar biasa dan saatnya mendapat lipat ganda pahala yang luar biasa. Kalau kita mau bermuhasabah Pak, jika mungkin amal kita selama ini di luar Ramadan itu ternyata hanya cukup untuk menyeimbangkan timbangan amal kita sejajar dengan dosa, tak bisa memberatkan amal baik karena dosa terus, walaupun amalan juga terus. Jika di luar Ramadan amal kita hanya bisa menyeimbangkan dengan beratnya amal buruk kita, naudzubillah, maka Ramadan ini kesempatan untuk memperberat amal solih kita daripada amal buruk kita. Apalagi amal buruk kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di luar Ramadan hanya bisa seimbang amal ini Pak, dan ini mengkhawatirkan sekali. Ramadan ini saatnya untuk betul-betul bersungguh-sungguh, lipat ganda pahalanya luar biasa, ampunannya luar biasa, sehingga keluar dari Ramadan insya Allah timbangan amal soleh kita lebih berat daripada amal keburukan kita, dengan sungguh-sungguh semangat ibadah kita. Saya kemarin Pak sama istri disuruh coba, katanya karena sudah beberapa hari, timbang berat badan. Apakah sudah ada pengurangan? Saya timbang dengan semangat Pak, ternyata belum bergerak sama sekali jarumnya itu Pak. Cuman saya setiap lihat timbangan berat badan, kalau sudah berat Pak, saya selalu terhibur dengan satu ayat Al-Quran. Allah berfirman tuh Pak, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang berat timbangannya, dia akan masuk surga dalam keridhaan, katanya. Cuman maksudnya ini timbangan amal salih, bukan timbangan berat badan. Maka kemudian di ujung ayatnya Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar dengan imanmu tadi, dengan semangatmu tadi, engkau menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Utamanya setelah nanti Ramadan, kita bawa semangat Ramadan itu menuju hari-hari berikutnya, menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nikmati Pak salat tarawih kita, tadarus Al-Qur'an kita, bersamaan dengan rukuk sujudnya berlimpah pahala, diampuni dosa, menjadi bekal terbaik saat kita menutup mata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح. حي على الصلاة.